إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمصنف هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال: اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun daripada juhah ta'lil dan tabi', melazimkan qidamlah alam, sebab qidam illat dan tabi'at. Dan yang qadim itu tak dapat dikhasadkan dengan ijad, karena ia mawujud, maka jadi tahsil hasil. Baik, ini sebetulnya yang lalu nih, sambungannya ini ya. Jadi juhah ta'lil, kalaulah di alam nih, itulah sebagai dalilnya mengatakan bahwa alam ini ada dengan sendirinya, salahlah. Juhah itu arah. Contoh, kanan. Kanan itu yang mana? Saya duduk nih, belah kanan saya ibu nih. Betulkah ini sebenarnya belah kanan? Atau sebelah kiri saya bapak nih? Rasa kata bapak di sebelah kiri bapaknya ada lagi. Nah itu nih. Jadi kalau itulah sebagai dalil menunjukkan alam ini ada dengan sendirinya, nah ya, itulah tabiatnya ya, dia ilatkan dia ada dengan sendirinya. Dan kemudian kalaulah begitu, bukanlah berarti dijadikan, berarti mengadat yang sudah ada lah namanya. Nah begitu dikatakannya, tidak ya. Nah, jadi begitulah pemikiran orang-orang ateis itu ya, orang-orang yang tak bertuhan, mengatakan alam ini ada dengan sendirinya ya, alam ini ada dengan sendirinya, itu mustahil ya. Nah, jadi ulama kita pun udah menjelaskan semendetail mungkin. Nah, yang kesembilan, al-jahlu wa ma fi ma'nahu min al-ulumi ma. Jahil, bodoh ya, dan barang yang pada maknanya dengan maklum dia. Barang yang maklum ada, ia ini lawan daripada ilmu. Jadi udah tahu ya, udahnya jelas sudah katanya. Yang namanya bodoh tuh lawan daripada ilmu. Nah. Dan arti jahil itu ketiadaan ilmu. Nah, dikatakan bodoh itu tidak ada tahu, tak ada pengetahuan.
Ya, dikatakan bodoh, tidak ada pengetahuannya. Dengan yang dikasatkan, berarti yang ditujukan dia bodohnya bagaimana? Baik itu bodohnya ya basit atau murakkab. Baik itu bodohnya basit atau murakkab. Maka dikatakan bodoh yang basit itu ketiadaan pengetahuan sekali-kali, memang tak tahu. Itu dikatakan basit. Jahil basit itu memang tidak tahu sama sekali. Jadi kalaulah ada orang bertanya, bila dah kita puasa? Kalau ku tengok, ku lihat itu bulan, gak ada ilmuku. Gak tahu aku tentukan berapa titik derajatnya itu. Menghitungnya pun aku juga tak faham. Basit berarti, yang bodoh, karena tak tahu. Dan kita pun terkadang kala ada dia tahu sikit-sikit, begitu ya, tahu sikit-sikit biasa. Mana itu tahu sikit-sikit? Walaupun nanti dalam fikih dibetulkan dia orang laut, biasa nengok bulan, hitungan dia sudah masuk, dia belum. Tuh diri dia aja lah, ya, tuh dia. Cuman kita cerita tentang basit yang menyadari ini. Aku bilang tak tahu sama sekali. Itu basit. Udah nyata sudah khabarnya sudah jelas, beritanya udah mutawatir, kita puasa. Perhitungan begini. Padahal dia tak tahu itu. Jadi yang dengarkan nih, katanya belum lagi puasa nih, belum. Menteri Agama udah jelaskan. Ulama yang di bidang ilmu falaknya udah menjelaskan. Secara hisabnya sudah, secara ru'yahnya sudah. Belumlah. Berkata hatiku belum, itu murakkab. Kenapa? Dia memang udah bodoh, tak mau tahu akan kebodohan. Maunya kita sadarlah kemampuan kita tidak ada di bidang seperti itu. Kalau basit itu diakuin, yang tak tahu aku. Tidak kau sembahyang tarawih, aku beranjak dari Nias sana ke sini, tak pernah aku belajar sembahyang, tak tahu aku tarawih itu bagaimana, tak tahu aku gitu. Gitu. Yang tak tahu sama sekali. Itu basit. Dan jahil murakkab itu ketiadaan mendapatkan seseorang akan barang yang pada waqi'nya, pada kejadiannya, dan ketiadaan mendapatkan pula akan ia itu tiada mendapat. Udah dia tak tahu ceritanya, dia pun tak tahu dirinya, tak tahu. Waqi' itu kejadiannya. Udah dia nggak tahu ceritanya, dia pun tidak mau mengetahui, dia itu tidak tahu, sok-sok tahu, begitu. Itu murakkab, jahil bersusun. Yang celaka kan ke Tuhan. Dia bodoh di dirinya, bodoh ke Tuhan. Artinya apa? Tak kenal dia siapa diri, tak kenal dia Tuhan. Murakkab. Enggak kenal dia pada diri, tak kenal dia pada Tuhan.
jahil bersusun di dalam ketuhannya, bodoh pada dirinya, bodoh dekat Allah, dikatakan bersusun lah itu. Kalau dia kenal dirinya, kenallah ketuhannya. Kalau tak kenal dia dirinya, tak kenal ketuhannya, cuma lagi nih manusianya. Berarti samalah macam binatang tadinya. Berarti dia berbuat sekehendaknya. Tidak. Kita ikut peraturan Allah Ta'ala. Dan barang yang pada makna jahil itu syak, zon, waham. Jadi dikatakan dia misal makna itu dikatakan dia bodoh tuh, syak, waham, zon. Jadi dia bodoh nih katanya, tak tahu nih. Dalam tauhid tak bisa. Beda fikih ya. Kita sembahyang, wajib kita menghadap ke arah itu, ke arah kiblat itu apa kita? Apa kita Pak kiblat? Zon kita. Fikih ya, tauhid tak boleh. Kenal ke Allah, beriman kepada Allah, hukum-hukum Allah, tak bisa duga-duga. Tak bisa. Wajib yakin. Yakinnya sedikit pun tak ada keraguan ke Allah. Jadi bagaimanalah kalau kau lihat tentang nanti kematian, kita menuju hari kiamat. Yakin kau ada hari kiamat? Agak ragu hatiku. Karena dulu pun orang mati cerita itu. Nanti kalau kita mati, dulu kiamat. Dulu juga kiamat. Kata orang akhir zaman, akhir zaman. Dari dulu akhir zaman sampai kita akhir zaman. Agak ragu aku hari kiamat itu. Gimana tuh? Murtad tidak ada? Murtad dia. Murtad ya. Kenapa kamu begitu? Ada begitu. Pernah mengaji dia. Sekarang tak ngaji-ngaji dia lagi. Ya, orang senang pula. Wah. Hidupnya ngapa nih lah. Jadi kalau umpamanya keluar sama ustadz nih, nanyanya sesuka hati aja dia gitu. Nanya itu. Nggak gitu. Rupanya pas kejutan begini nih, kiamat begini. Pakai Tuhan. Dia nanya pun dengan sesuka hati nanya. Ustaz, mau nanya Ustaz katanya. Dari dulu zaman Rasulullah bilang kan akhir zaman. Ini akhir zaman. Sampai sekarang zaman. Yang mana akhir zaman itu? Betul ada akhir zaman tuh dia. Langsung kan. Betul ada akhir zaman tuh. Kalau begitulah hati abang itu murtad abang. Langsung patah gitu. Biar dia langsung takut gitu kan. Wajib kita beriman. Wajib kita beriman. Menunjukkan akhir zaman. Apa kata Nabi? Ma min amin yang qusu fihil khair wa yazidu syar. Itulah tanda ketahuan. Tidaklah dari tahun ke tahun yang ada semakin berkurangnya kebaikan, yang nyata bertambah-tambahnya yang tak elok, bertambah-tambahnya buruk. Akhir zaman. Bukan yang tak baik itu orang-orang yang di pasar-pasar sana. Kadang-kadang na'udzubillah, berdoa kita pada Allah. Yang kita begini nih, takut kita. Kalau tak sungguh-sungguh kita menyerahkan diri pada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala, bisa-bisa yang begini inilah pengikut-pengikut Dajjal la'natullah. Berlindung kepada Allah. Ya.
Mana dia yang paling dibenci? Tahu. Dia tahu itu salah. Dia tahu itu hukumnya. Dia pula bermain-mainkannya. Nah. Kemudian, dan demikian lagi keadaan ilmu itu daruri, ya, bisa mudah diketahui, atau bidaihi, ya. Bidaihi itu bawaan dah tahu kian, ya. Kan ada orang yang tak tahu, tak belajar, tapi tahu dia, tahunya tahu memang begitulah keadaannya, begitulah keadaannya, tahu dia. Anak-anak mulai besar, tumbuh 3-4 tahun, lapar perutnya, makan. Kenapa dia makan? Tahu dia lapar. Nah, bawaan tahu itu. Bawaan. Nah, yang baik, kalau yang baik kan apa? Tak tahu dia lapar. Yang pasti makan saja dia. Makan saja dia. Ini orang gila nih. Tak tahu dia lapar, makan saja dia. Nah. Yang tinggi derajatnya bukan tak tahu, lupa dia lapar. Nah, kalau itu tinggi, lupa dia lapar karena asik dalam amalnya. Tuan guru kita kan sering begitu, lupa dia makan. Oh iya, lupa aku makan. Kalau kita yang tak pernah lupa, ingat saja makan tuh. Yeah. Tak pernah lupa, gitu ya. Kalau sudah punggahan, tak pernah lupa dia rendang. Gitu, tak pernah lupa. Padahal nak pulak balik dapat bontot, rendang juga, kenduri rendang, gitu kan. Nah, maka semuanya sekali itu pada makna jahil. Karena bahwa ilmu nazari, karena ilmu nazari, ilmu yang perlu fikir itu, tuntut itu, ya, terdahulu jahilnya. Artinya tak tahu dia dulu, udah belajar menjadi tahu. Itu nazari, ya. Nazar itu perlu fikir, nazar perlu teliti, nah gitu. Jadi jahil awalnya, udah dia akan awalnya jahil tak tahu, adalah kerjanya. Belajarlah dia, menjadi tahulah dia. Ini nazari, ilmu secara nazari. Nah, dia perlu tuntut, perlu belajar. Nah, kalau bidaihi itu bawaannya, bidaihi bawaan. Ya, kalau daruri ya mudah diketahui. Nah. Kemudian yang ke-10 al-maut, lawan hayat. Lawan hayat. Maka arti mati itu pada hak yang baharu. Arti mati itu pada hak yang baharu. Bercerai roh dengan jasad, berpisah roh dengan jasad. Dan pada hak yang qadim, yaitu ada hayat itu dengan roh dan dengan mazas. Sebagai perumpamaan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Dan pada hak yang qadim, yaitu ada hayat itu dengan roh. Nah, cuma kata Allah, qulir roh min amri rabbi. Kata ya Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Maka roh yang ada pada kita, lihat sudut pandangnya. Mana ini? Nah, ini dia ya, sudut pandangnya. Jadi, maka ada pertanyaan, roh itu makhlukkah atau qadim? Kan begitu. Nah, cuma sedikit jelaskan oleh para ulama tersebut. Ya. Maka kita mengikut saja. Karena kalau khusus kaji tentang roh, kalau kata guru kami Ustaz Syafi'i Umar dulu, apa katanya? Pertama katanya hati-hati. Nah, ya hati-hati. Kemudian lihat orang yang udah lama ngaji tidak tuh. Nah begitu. Kenapa takut? Karena kita lihat di YouTube tuh kan jelas-jelas tuh dibahas masalah tentang roh-roh. Nah, makanya kembalikan ke Quran. Nah, ya qulir roh min amri rabbi. Katakan Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhan. Kemudian kenapa sampai sebegitunya di dalam kitab Duratun Nasihin, tengok, kan banyak pendapat-pendapat yang tak masyhur dimasukkan dalam kitab. Kemudian diikuti orang. Sampai-sampai oleh kaji-kaji, ya, kalau Jawa mengatakan kaji diri. Sumbernya memang diambil mereka tuh dari kitab Kasyful Asrar. Jadi roh itu mereka pahamkan sendiri. Pahamkan sendiri. Seperti mereka kaji ketika kita bermimpi. Apakah roh itu keluar dari tidurnya? Mereka berbagi itu. Ada roh sultania. Mereka bagi. Nah, jadi yang seperti itu kita tak dianjurkan almarhum Tuan Guru Ustaz Abdul Halim tak menganjurkan. Kita ikut ada gitu dah. Nah, kenapa? Semakin akhir zaman ini makin khawatir nanti tentang keimanan, tentang orang yang alimnya. Jadi kita yang tak tahu ini ikut-ikutan dengan salah paham. Nah, itu katanya. Ikuti aja lah. Makanya kalau sudah berbicara roh ketika itu Pak Alim marah dia pernah. Ketika kami ngaji ada orang bertanya, Ustaz, apa beda akal dengan hukum? Rupanya dia nak belokkan pertanyaan. Pak Alim langsung memati ke pertanyaan. Roh, akal, nafsu satu. Nah itu aja langsung. Itu aja dia tak mau ini. Itu satu. Itu aja langsung. Khawatir nah. Nah itu katanya. Nah, jadi dikatakannya bahwa dan pada hak yang qadim itu ada hayat itu dengan roh. Ada hayat itu dengan roh. Ya. Dan dengan mazaz. Kata Abi Abbas radhiyallahu anhuma. Nanti baru Allah ada nanti perumpamaan perbandingan. Jadi pada hak qadim sifat hayat Allah itu dengan roh. Bahwa nanti ada perbandingannya ke manusia ini, ada perbandingannya, begitu dia. Ya.
Hanya sebatas itu jelaskan para ulama itu tak jangan lain. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Taubahnya kita mendengar, Allah mendengar. Bukan dipinjamkan Allah Ta'ala. Allah berikanlah nikmat mendengar pada kita, makanya kita bisa mendengar. Bukan Allah pinjamkan sifatnya kepada kita. Kalau dipinjamkan sifatnya kepada kita, berarti mana bedanya Allah dengan makhluk? Ya. Berbeda antara muhadis dengan khatib. Ya. Berbeda muhadis dengan khatib. Nah, maka ada mazaz katanya. Telah menjadikan Allah akan mati dalam rupa kibas yang putih. Telah menjadikan maut. Makanya kalau menong-menong awak lihat ada kambing putih lewat, cepat-cepatlah tobat gitu kan. Kata Ustaz Halim dulu itu kan, kambing putih. Kemudian tiada lalu dengan suatu dan dapatnya baunya, melainkan matilah ia. Dan yaitu yang disembelih pada hari kiamat antara surga dan neraka. Dan hayat atas rupa kuda tidak lalu dengan sesuatu. Dan dapatnya akan baunya, melainkan hidup. Ya. Dan adalah yang diambil oleh Samiri. Apa Samiri? Tahu Samiri? Musa Samiri. Musa itu ada dua terkenal. Ada Musa bin Imran, ada Musa Samiri. Siapa? Itulah nama asli Dajjal laknatullah. Musa Samiri. Nama menurut riwayat itulah nama Dajjal laknatullah. Dia dulu menghidupkan orang mati, ya kan? Dajjal tuh supaya kita beriman nanti. Nah, kalau tak ada iman, wah betul ya. Kalau tak ada iman, Tuhan itu katanya nanti na'udzubillah, berlindung kita pada Allah. Dan ada diambil oleh Samiri, Musa Samiri, akan tanah bekas telapak kaki kuda Jibril. Maka dimasukkan atas anak lembu, maka jadilah hidup. Itu ya Allah izinkan, ya terserah Allah lah. Ya. Itu sebabnya maka nanti si Dajjal laknatullah itu. Yakin kau tidak aku Tuhan gitu. Buktikannya yang mati itu dihidupkannya. Jadi cerita oleh ulama diambilnya lah bekas tapak kaki diambil itu. Diambil bekas tapak kaki kuda Jibril, dimasukkanlah atas anak lembu, maka jadi hiduplah. Katanya. Maka jadi hiduplah. Makanya orang India tuh Tuhannya lembu. Tuhannya lembu. Dan sebahagian qaul mengatakan bahwa Dajjal itu asalnya itu adalah dari keturunan Samiri India. Keturunan sebagian qaul. Cuma jangan tanya siapa ayah maknya, tidak itu. Ya, tidak dituntut gitu ya. Itulah menurut kisah yang pernah kita dapatkan. Musa Samiri. Yang salah baca kan samurai pula itu baca. Baca kitab pakai pedang samurai, salah baca dong. Ini dia ya. Yang ke-11 nanti lah ya, cukup lah ya. Yang ke-11. Pertama satu kitab aja dulu ya. Banyak yang tak pakai apa tadi? Ini obat peromah. Pada hoyong wak tengok. Banyak hoyong. Awak bercakap dalam anu bahas tadi. Itu kita baca kita.
Ini aja Pak. Coba lagi kita kitab tauhid aja ya. Iya. Iya. Oh ya. Iya. Oh udah. Jadi akan datang kita apa? Fikih. Fikih nomor berapa? Salah namanya itu. Nomor 41 tuh. Sembahyang. Jauh kali. Hah? Ini Ustaz, halaman 41. Tentang sembahyang. Jauh kali dah ini. Akan datang kita fikih ya. Akan datang kita badrin ya. Ya. Mana nih? Ya? Oh ini aja. Nah, jadi kata Pak Hipat, Mak jadi Imam Ghazali gitu. Ya, kalau tadi ya. Ya, kami pun nanti badrin ya. Badrin nanti kita. Ya. Hah? Iya. Tengok 41 bagian kan. Lama kalau baca. Ini masa sembahyang ini. Ya. Hah? Hah? Coba apa? Iya. Iya. Siapa namanya? Yusran namanya. Yusran. Ya? Iya. Cuman ada kayak tadi apa? Ditabrak sama senggol. Yalah. Ibu Yusra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma, Allahumma rizqna amala. Allahumma rizqna bihusnil khatimah. Wa na'udzu bika min syarri 'aqibah wa su'il khatimah. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل دعاءنا يا الله للدعاء واختنا. اللهم اشفي فأنت الشافي، اللهم عافي فأنت المعافي، اللهم اكفي فأنت الكافي. أذهب البأس رب الناس اشفي فأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله. اللهم صل